Waktu terus bergulir seiring perjalanan kepemimpinan Bupati Andi Muhtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati Andi Edi Manaf yang dilantik pada 26 Februari 2021 yang lalu. Tahun anggaran 2022 dapat dikatakan sebagai tahun pertama dari pelaksanaan program strategis pemerintahan Harapan Baru. Tahun 2022 menjadi momentum awal dalam mengakselerasi pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Bulukumba, di mana tahun ini program-program unggulan sudah mulai digenjot. Beberapa pembangunan infrastruktur yang ikonik sudah mulai dikerjakan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan publik di Kabupaten Bulukumba. Sejumlah program telah dilaksanakan dengan berbagai capaian. Program Bibit Unggul. Pembagian bibit unggul gratis menjadi program unggulan pemerintah Kabupaten Bulukumba. Ada sekitar 86.000 pohon yang telah dibagikan kepada masyarakat. Pemkab bersama Kodim 1411 Bulukumba melakukan penanaman pohon nangka dan sukun sebanyak 3.300 pohon di kawasan adat Amatoa Kajang. Ini adalah bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang berada di kawasan adat Amatoa Kajang. 86.000 pohon itu berasal dari APBD sebanyak 1.100 bibit, anggaran dana desa sebesar 200 juta rupiah per desa, dan dari anggaran tanggung jawab sosial lingkungan Amali Group sebanyak 31.000 bibit. Jenis bibit unggul yang dibagikan diantaranya durian Musang King, nangka madu, mangga gincu, sukun hibrida, dan lengkeng. Pengadaan rumpon. Pemkab Bulukumba memiliki program 1000 rumpon yang diharapkan dapat membantu nelayan Bulukumba mendapatkan lebih banyak ikan di laut. Rumpon bertujuan sebagai tempat makan dan bermain ikan. Dengan sasaran lokasi ikan yang jelas, maka proses mendapatkan ikan lebih mudah, hemat, dan efektif. Saat ini, jumlah rumpon yang telah dibagikan kepada kelompok nelayan sebanyak 171 unit melalui APBD. Mulai tahun 2022, pemerintah daerah juga menginisiasi program Back to Nature di sekolah, di mana para siswa diajarkan menanam dan merawat tanaman. Setiap siswa minimal memiliki satu tanaman produktif yang harus dipelihara. Pembangunan, peningkatan jalan. Anggaran jalan tahun 2022 sebesar 91,5 miliar rupiah untuk 10 ruas jalan. Anggaran ini meningkat dari tahun anggaran 2021 yang hanya 60 miliar rupiah. Ruas terpanjang yang dikerjakan adalah Ruas Dampang Bontorita dengan panjang 7 km dengan anggaran 12 miliar rupiah. Gedung kantor satu atap tahap pertama. Pembangunan gedung satap tahap pertama cukup fenomenal karena sebelumnya banyak pihak yang meragukan dapat diselesaikan di akhir tahun 2022. Namun terbukti, pembangunan tahap pertama untuk bangunan konstruksi ini dapat diselesaikan tepat waktu karena didukung oleh tenaga kerja, material, dan peralatan yang modern. Tahun 2023 akan kembali dilanjutkan untuk tahap kedua atau penyelesaian. Di lantai atas gedung satap akan terpasang ikon perahu pinisi yang merupakan sumbangan dari para pengusaha dan pengrajin kapal dari Kecamatan Bontobahari yang saat ini dalam proses pekerjaan. Pembangunan Tribun Lapangan Pemuda. Tribun Lapangan Pemuda kini tampak megah dan cantik. Desain tribun tampak minimalis dengan perpaduan unsur budaya lokal. Tribun Labda didesain berlantai 2. Penataan Pantai Merpati. Pantai Merpati memberikan nuansa tersendiri dengan adanya ruang publik yang lebih nyaman. Pantai Merpati saat ini sudah mulai ramai dikunjungi warga dengan berbagai aktivitas. Renovasi Kantor Bupati Bulukumba. Kantor Bupati Bulukumba menjadi simbol daerah. Sejak dibangun tahun 2009, kantor ini baru kembali direnovasi.
Pembangunan perpustakaan daerah. Kabupaten Bulukumba kini memiliki gedung perpustakaan daerah yang lebih representatif dan berlantai 2. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,76%. Tingkat kemiskinan menurun. Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,39%. Indeks pembangunan manusia meningkat. Indikator pengukuran IPM adalah angka harapan hidup, angka anak putus sekolah, dan kehidupan layak. Sebagai bentuk motivasi bagi generasi muda bidang keagamaan untuk lebih berprestasi, Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf secara pribadi menjanjikan hadiah umroh bagi peserta MTQ maupun STQ tingkat provinsi maupun nasional yang mampu meraih juara. Tanpa anggaran APBD, pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama Askap PSSI Bulukumba sukses menggelar turnamen sepak bola Bupati Cup. Tanpa menggunakan dana APBD, Bulukumba sukses menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2022. Untuk pertama kalinya, Bulukumba masuk ranking 5 besar perolehan medali sejak Bulukumba mengikuti perhelatan Porprov atau Porda. Bulukumba menjadi tuan rumah kegiatan Indonesia International Long Rank Grand Prix kedua tahun 2022. Event ini merupakan salah satu ajang sport tourism yang menjadi promosi pariwisata di Bulukumba karena pesertanya berasal dari berbagai daerah di luar Sulawesi Selatan. Bulukumba terbaik di Indonesia tekan inflasi. Bulukumba dinilai berhasil menekan laju inflasi sehingga di akhir tahun 2022 mendapat reward dari pemerintah pusat berupa dana insentif daerah atau DID sebesar 10,46 miliar rupiah. Bupati Bulukumba adalah satu-satunya kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang diundang Presiden Jokowi bersama dengan 17 kepala daerah lainnya di Indonesia menghadiri rapat pengendalian inflasi di Istana Presiden pada bulan September yang lalu. Kabupaten Bulukumba juga berhasil menurunkan angka prevalensi stunting tahun 2022, di mana sebelumnya berada pada angka 30,8%, turun menjadi 28,4% di akhir tahun. Salah satu kegiatan prioritas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menekan inflasi adalah penguatan ketahanan pangan keluarga dengan penyediaan tanaman jangka pendek seperti cabai dan sayur-sayuran. Selain itu, Pemkab juga melakukan kegiatan pasar murah di kecamatan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Penghargaan tahun 2022. Proyek tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus melakukan langkah nyata dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Peningkatan jalan menjadi tonggak utama pembangunan. Peningkatan anggaran yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023 mencapai 131,6 miliar rupiah. Berbagai ruas jalan strategis telah dibangun, menghubungkan antar desa dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah. Di antara yang telah direalisasikan adalah ruas jalan Desa Bulo-Bulo hingga Bontobulaing, ruas jalan Lingkar Lemo-Lemo Bira, ruas jalan Kahaya, ruas jalan Kasuara Borong Rapoa, ruas jalan Biroro hingga Kaseseng, ruas jalan Biroro Salok 2, ruas jalan Harue Bali Huko, ruas jalan Batu Tongkaraya, ruas jalan Turungan Beru Kecamatan Herlang. Selain infrastruktur jalan, peningkatan irigasi juga menjadi perhatian utama. Pembangunan jaringan irigasi menggunakan beton pracetak yang bisa meningkatkan daya tahan dan kualitas jaringan irigasi.
dengan mengadopsi teknologi modern. Anggaran yang dialokasikan untuk irigasi mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2023 mencapai 29,9 miliar rupiah. Dengan langkah progresif ini, diharapkan proyek pembangunan irigasi tidak hanya akan memberikan manfaat bagi petani, tetapi juga menjadi contoh dalam mengadopsi teknologi inovatif demi kemajuan sektor pertanian. Selain itu, juga dilakukan inisiasi pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan gedung modern dan ruang publik yang nyaman. Salah satu proyek unggulan adalah Gedung Pinisi yang merupakan ikon baru Kabupaten Bulukumba yang menjadi tempat bersatunya 8 instansi memberikan kenyamanan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Mal Pelayanan Publik Bulukumba juga dihadirkan sebagai wadah pelayanan bagi instansi, meliputi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD. Mal pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik seperti KTP, SIM, STNK, dan layanan perizinan lainnya. Di sektor pendidikan, Pemkab Bulukumba meningkatkan pembangunan gedung sekolah, termasuk gedung TK Pertiwi Tanete yang memiliki prototipe gedung modern yang akan menjadi contoh dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini yang lebih inklusif. Pemerintah Bulukumba juga telah melakukan revitalisasi Pesanggerahan Tanete yang merupakan tempat bersejarah dengan tujuan untuk memelihara warisan budaya dan sejarah serta meningkatkan potensi pariwisata lokal. Di sektor kesehatan, Rumah Sakit Pratama resmi beroperasi, bertujuan memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan akses yang lebih dekat bagi masyarakat sekitar. Di sektor perikanan dan kelautan, pemerintah Kabupaten Bulukumba membangun kolam labuh Bentenge untuk memberikan perlindungan bagi kapal nelayan dari ombak besar. Pembangunan kolam labuh ini dikerjakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, pembangunan dermaga, dan tahap berikutnya, pembangunan breakwater. Kolam labuh akan terkoneksi dengan kawasan Pantai Merpati dan jalan menuju Jembatan Bialo. Selanjutnya, pembangunan pelabuhan Lembang Keke yang terletak di Kecamatan Kajang, yang akan menjadi pelabuhan pengumpan lokal. Selain itu, pelabuhan ini berfungsi untuk tempat bersandarnya perahu nelayan. Pelabuhan ini juga berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas. Sementara itu, Pantai Merpati terus dibenahi sehingga menjadi ruang publik baru untuk tujuan wisata, olahraga, dan kegiatan ekonomi kerakyatan, sebuah tempat yang akan menjadi pusat kegiatan berbagai lapisan masyarakat. Lapangan tenis Tanete dan lapangan tenis Bira dibangun untuk memanjakan para pengunjung wisata di kawasan Tanjung Bira. Jogging track Stadion Mini Bulukumba sebagai bagian dari revitalisasi dan ruang publik yang lebih nyaman bagi semua kalangan, menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi masyarakat untuk berolahraga. Pembangunan pasar sentral adalah bagian dari upaya pemulihan dan revitalisasi pusat ekonomi. Bukan hanya sekedar bangunan baru, tetapi juga sebagai pusat perputaran ekonomi dan ruang publik baru yang membangkitkan kehidupan masyarakat dan pelaku usaha di pasar. Pembangunan sentra industri kecil menengah IKM Bira mengutamakan peningkatan pangsa pasar lokal dan ekspor serta daya saing produk lokal. Tempat ini juga akan menjadi pusat pengrajin tenun di Kabupaten Bulukumba, mulai dari proses pembuatan sampai pada pemasarannya. Selain menyiapkan gedung sarana dan prasarana yang lengkap,
Pemerintah Bulukumba juga melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pengrajin tenun. Suatu kehormatan menyambut peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Kabupaten Bulukumba ditunjuk sebagai tuan rumah Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera yang dipusatkan di Tanjung Bira. Kegiatan ini dihadiri langsung Bapak Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia. Tak hanya itu, di Bulukumba juga dilaksanakan berbagai kegiatan menarik seperti Festival Pinisi. Festival ini menampilkan serangkaian acara yang kaya akan budaya lokal, mulai dari ritual adat Kajang Andingingi hingga prosesi peluncuran perahu tradisional Songkabala, Riban Tilang, Amosi, Anyornglopi, dan beberapa kegiatan menarik lainnya. Dengan berbagai kegiatan yang mengakar dalam budaya dan tradisi lokal, Bulukumba menunjukkan kekayaan warisan budaya yang mempesona, serta semangat kebangsaan yang menginspirasi bersama-sama. Keberhasilan Bulukumba tidak hanya terletak pada pembangunan infrastruktur dan kegiatan budayanya. Kabupaten Bulukumba juga serius dalam penanganan percepatan penurunan stunting, sebuah tantangan kesehatan masyarakat yang penting diatasi. Dengan kolaborasi bersama tim penggerak PKK Kabupaten Bulukumba dan pemerintah setempat, dilakukan langkah-langkah penting melalui gerakan PEDAS, Pemutakhiran Data Anak Stunting. Dalam kegiatan ini, pemerintah desa kelurahan bersama tim penggerak PKK melakukan pembagian susu ibu hamil dan pemberian makanan tambahan kepada anak stunting di rumah gizi masing-masing. Program ini untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang. Tak hanya itu, Bulukumba juga berhasil menekan inflasi dengan menjaga stabilitas harga. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah kabupaten dalam memperkuat ketahanan pangan dan senantiasa mengawal pertumbuhan ekonomi daerah. Bulukumba adalah contoh nyata kemajuan dan kesungguhan daerah yang bersatu dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Kabupaten Bulukumba terus berkembang, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat. Semua inisiatif ini diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Mari bersama-sama mengawal dan mendukung Kabupaten Bulukumba menuju masa depan yang lebih baik. We love Bulukumba.